Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahel Olivia Manulang dengan NIM 122140181 dari program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir metodologi penelitian saya dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan ITERA dengan menerapkan microservice arsitektur dan metode pengembangan Agile. Pertama ada abstrak. Sistem informasi perpustakaan yang ada di Institut Teknologi Sumatera saat ini masih berbasis monolitik, yaitu yang membuatnya sulit dalam hal pemeliharaan, penambahan fitur baru, dan peningkatan kinerja saat jumlah pengguna meningkat. Tapi gimana ya caranya untuk mengatasi masalah tersebut? Penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem informasi perpustakaan dengan menggunakan arsitektur microservice yang memungkinkan pemecahan aplikasi besar menjadi layanan-layanan kecil yang dapat dikelola secara independen. Penerapan arsitektur ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi sistem. Selain itu, metode Agile digunakan dalam proses pengembangan untuk mempercepat iterasi pengembangan dan adaptasi sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu, hasil dari penelitian ini dapat menghasilkan sistem perpustakaan yang lebih responsif, mudah dipelihara, dan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada seluruh pengguna perpustakaan ITERA, khususnya dalam hal pencarian dan peminjaman buku. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini berdasarkan permasalahan yang dirumuskan bisa mencapai yang pertama, mengembangkan sistem informasi perpustakaan ITERA yang lebih fleksibel dan mudah dipelihara, memungkinkan pengelolaan layanan yang terpisah namun saling terintegrasi. Lalu tujuan yang kedua, mempercepat proses pengembangan sistem dengan menerapkan metode Agile, sehingga perubahan atau penambahan fitur dapat dilakukan lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Lalu tujuan yang terakhir yaitu meningkatkan skalabilitas sistem agar dapat menangani jumlah pengguna dan layanan perpustakaan yang semakin meningkat dan lebih efisien. Lalu selanjutnya ada batasan. Penelitian ini dibatasi dalam beberapa hal berikut. Yang pertama, ruang lingkup pengembangan sistem ini hanya akan difokuskan untuk pada pengelolaan sistem pencarian dan peminjaman buku, manajemen katalog, dan pengelolaan anggota perpustakaan. Di luar dari kebutuhan utama tidak menjadi fokus pengembangan. Lalu yang kedua, studi ini hanya akan menerapkan arsitektur microservice pada level back-end, tanpa mencakup perubahan pada interface pengguna atau teknologi front-end secara menyeluruh. Lalu yang ketiga, penelitian ini akan menerima perubahan hanya sebatas dari fungsi yang sudah ditentukan atau kebutuhan utama. Selanjutnya, pola. Di sini pola yang saya gunakan ada 3. Yang pertama, Service Discovery Pattern. Pola ini digunakan untuk memungkinkan layanan menemukan satu sama lain dan membantu layanan secara otomatis mengetahui lokasi layanan lain tanpa perlu konfigurasi statis. Lalu yang kedua, ada Circuit Breaker Pattern. Pola ini digunakan untuk mencegah kegagalan berantai di dalam microservice ketika satu layanan gagal atau overload. Circuit Breaker ini membantu penjaga kestabilan selama testing tanpa memerlukan keseluruhan sistem. Dengan pattern ini dapat mendeteksi masalah dan mengambil tindakan dengan cepat. Lalu pattern yang terakhir adalah bulkhead pattern. Pola ini membantu membagi sistem menjadi bagian-bagian yang terpisah, sehingga kegagalan dalam satu bagian titik tidak mempengaruhi bagian lain. Memungkinkan juga untuk membuat layanan yang lebih tangguh dan stabil saat menggunakan pola ini. Lalu, ini adalah keterangan rancangan sistem yang akan saya buat. Sistem ini hanya mencakup beberapa layanan inti yang diimplementasikan sebagai microservice, yang diantaranya adalah manajemen katalog. Di sini layanan untuk mengelola informasi buku, jurnal, dan sumber daya digital lainnya, termasuk fitur pencarian, penyaringan, dan pengelompokan berdasarkan kategori tertentu. Lalu yang kedua ada peminjaman dan pengembalian buku. Layanan ini yang menangani proses peminjaman dan pengembalian buku secara real-time, termasuk pengelolaan riwayat transaksi pengguna. Lalu yang ketiga ada manajemen anggota. Rancangan sistem di sini layanan ini berguna untuk mengelola data pengguna perpustakaan seperti registrasi anggota, pembaruan data, dan pengelolaan status keanggotaan. Lalu ada laporan statistik di mana layanan ini menghasilkan laporan mengenai penggunaan perpustakaan seperti statistik peminjaman, jumlah kunjungan, dan tren pencarian. Lalu yang terakhir ada notifikasi dan pengingat. Layanan di sini untuk memberikan notifikasi kepada pengguna terkait jadwal pengembalian buku, denda, atau informasi perpustakaan lainnya. Selanjutnya implementasi. Sistem ini akan menggunakan protokol komunikasi REST API atau gRPC untuk memungkinkan layanan-layanan tersebut saling berkomunikasi. Data dari setiap layanan akan disimpan di database terdistribusi atau terpisah sesuai kebutuhan domain masing-masing layanan, sehingga meminimalkan potensi konflik data
dan meningkatkan performa sistem. Sistem ini juga dikembangkan dengan metode Agile, sehingga pengembangan berlangsung secara iteratif dan dapat disesuaikan berdasarkan umpan balik pengguna. Pendekatan ini memastikan bahwa sistem dapat terus diperbarui dan ditingkatkan sesuai kebutuhan perpustakaan ITERA, serta memberikan layanan yang optimal bagi seluruh penggunanya. Lalu saya akan menjelaskan flowchart. Flowchart di sini dimulai dengan analisis sistem lama, lalu melakukan perumusan kebutuhan sistem, merancang arsitektur microservice, pengembangan sistem dengan metode Agile, pengujian sistem baru, evaluasi dan validasi hasil, penyelesaian dan dokumentasi, lalu selesai. Selanjutnya saya membuat BPMN pencarian dan peminjaman buku. Dimulai dengan pengguna memulai pencarian buku, sistem akan menghasilkan pencarian. Lalu kalau misalnya berhasil, pengguna memilih buku, tetapi kalau misalnya tidak berhasil, pengguna kembali lagi memulai pencarian buku, lalu jika berhasil, pengguna memilih buku, akan dikonfirmasi pemesanan lalu selesai. Selanjutnya ada BPMN peminjaman dan pengembalian. Di sini, sistem akan memulai dengan mengirimkan notifikasi otomatis kepada pengguna, lalu pengguna menerima notifikasi, lalu selesai. Lalu selanjutnya BPMN notifikasi pengguna. Sistem akan mengirimkan notifikasi otomatis dan pengguna menerima notifikasi. Selanjutnya BPMN pelaporan dan statistik. Pengguna sebagai staf atau pegawai perpustakaan meminta laporan. Lalu sistem akan memberikan hasil laporan kepada pengguna, lalu pengguna menganalisis laporan lalu selesai. Lalu di sini saya mendesain ERD dan ZDM. Keterangan dapat dilihat pada laporan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.